Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kami yang kami selenggarakan. Selamat datang di program Art Marketing Talk yang diselenggarakan oleh jurusan Tata Kelola Seni ISI Yogyakarta. Program ini ditujukan untuk memperdalam materi dari mata kuliah pasar dan seni. Perkenalkan, nama saya Kenya Bahana, mahasiswa Tata Kelola Seni angkatan 2019. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi Art Marketing Talk yang ketiga pada malam hari ini. Ya, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, ada sedikit peraturan agar lebih lancar kegiatan diskusi kita kali ini. Pertama, selama pembicara menyampaikan materinya, diharapkan kepada semua peserta untuk menonaktifkan audionya. Untuk sesi diskusi akan kita adakan setelah kedua sesi materi selesai, ketiga materi selesai, dan bagi yang memiliki pertanyaan maupun komentar, bisa ditulis di kolom chat atau dengan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaannya setelah saya persilahkan. Nah, hari ini kita juga sudah bersama dengan Pak Mika Susanto sebagai Kaprodi jurusan TKS dan Bu Yohana Ari Ratnaningtyas sebagai dosen pengampu mata kuliah pasar dan seni. Sebelum memasuki acara inti, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Yohana selaku perwakilan dosen pengampu dari mata kuliah pasar dan seni untuk memberikan sedikit sambutannya. Kepada Ibu Yohana, waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Saya lagi nih. Oke. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di Art Marketing Talk yang ketiga. Jadi sudah berjalan 3 kali. Semoga kami berharap semua bisa semakin baik dan makin baik lagi, bisa menambah wawasan kita semua. Pada kesempatan kali ini kita mendapat tamu presenter dari ISI Surakarta, Mas Anang, itu dari jurusan Karawitan. Jadi ikut bergabung di sesi kali ini, dan mungkin di sesi berikutnya akan banyak teman-teman dari ISI atau ISBI yang bisa bergabung dengan kami. Nah, kami terbuka untuk kerjasama seperti ini. Oke, terima kasih Pak Wayan Setem yang tiap kali selalu meluangkan waktu untuk hadir di acara kami ini, dan mungkin dari Bu Zuliati nih, dosennya Mas Anang, yang membimbing Mas Anang juga sudah hadir. Beberapa teman-teman dari ISBI Bandung tadi sudah saya lihat sebentar sekilas. Terima kasih kehadirannya. Ada teman-teman dari Karawitan, kemudian kemarin ada yang mengikuti kuliah kewirausahaan juga diajak bergabung dari ISI Surakarta. Selamat malam semuanya. Ada Pak Bandi, matur nuwun, dan beberapa teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ini karena sambil melihat tamu-tamu yang hadir. Ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga ini semakin baik. Kita bisa berdiskusi bersama, saling memperdalam pemahaman kita tentang art marketing. Nanti ada 3 presenter. Kali ini tentang musik bisnis ya, bisnis di bidang musik. Ada 2 dari musik kontemporer dan 1 Mas Anang dari musik atau seni tradisional. Ya. Saya kira cukup sekian sambutan dari saya. Selamat berdiskusi dan tetap semangat untuk diskusi selanjutnya. Oke, monggo silahkan Mika kalau mau menambahkan. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Yohana. Selamat datang. Tadi yang belum disebut Mbak Kristanti Anggi, salah satu dosen yang mengajar di Surabaya.
Jadi Tambah ini lagi nih, pesertanya tambah. punya banyak teman seluruh. Saya berharap sih dari teman-teman ISPI Bandung bisa nanti bisa menjadi pemateri juga. Tapi intinya tetap tentang marketing ya. Oh, isi pandang panjang belum saya sebut. Jadi isi pandang panjang juga datang. Jadi mungkin nanti suatu kali kita bisa menjadi apa ya, forum bersama tentang pengelolaan seni, terutama ya, isu tentang marketing ya. Jadi kita sudah banyak seniman yang lahir di Indonesia, tapi yang memarketingi sedikit. Ya kita-kita ini sebenarnya. Jadi itu harapan kami untuk bisa menjadi sarana bersama agar teman-teman mahasiswa bisa tampil di ruang publik secara menarik, kemudian menawan gitu ya, dari tampilan presentasinya maupun dari orangnya yang menampilkan diri itu juga bisa belajar bersama di sini ya. Gitu. Moga-moga nanti dari si Denpasar juga bisa menyumbang pemateri yang bisa ditunjuk oleh Pak Wayan Setem nanti. Nah, itu ada Pak Susandra ya. Kak Susandra atau Pak. Ya, jadi kita setiap 2 minggu mengadakan agenda ini, sehingga bisa jadi nanti di hari-hari berikutnya kita akan makin banyak membaca buku, makin banyak mendapatkan input dari buku tersebut, dan makin banyak hal-hal yang bisa kita dapat di kemudian hari setelah kita lulus, Anda lulus terutama. Kalau saya sih merasa kalau baca buku itu nggak pernah lulus, jadi terus-menerus akan menjadi mahasiswa lewat buku-buku dari banyak. Terima kasih. Oh, ini ada Pak Bandi Sobandi dari Bandung, dari Universitas Negeri Bandung. Gitu. Wah, terima kasih Pak Bandi sudah gabung. Sama-sama, makasih. Oke, nanti juga demikian. Mari kita mulai. Terima kasih sudah menyimak ini. Ini sudah terkumpul 86 peserta. Moga-moga nanti makin bertambah. Silakan Bu Moderator, Mbak Moderator, Kak Hana untuk memulai. Terima kasih kepada Bu Yohana dan Pak Mika atas sambutannya. Seperti tujuan yang beliau sampaikan, semoga kegiatan diskusi ini dapat memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Kembali lagi saya mau menginformasikan bahwa sesi Art Marketing Talk yang ketiga ini kita akan berdiskusi bersama 3 pembicara dari mahasiswa Tata Kelola Seni Angkatan 2019 dan juga dari mahasiswa jurusan Karawitan ISI Surakarta. Baik, langsung saja pembicara pertama kita oleh Yudis Ridmana Fibra yang akan memaparkan materi mengenai Artist Management for the Music Business yang ditulis oleh Paul Allen. Halo Yudis. Ya, halo Mbak Kenya. Okay. Suara saya jelas ya? Udah jelas. Oke. Oke, Yudis Ridmana Fibra yang akrab dipanggil Yudis ini adalah pemuda asli Minang di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Tumbuh di lingkungan kesenian tradisi Minangkabau dan sekarang sedang menempuh pendidikan di S1 Tata Kelola Seni di ISI Yogyakarta. Selain sebagai mahasiswa, Yudis beberapa kali terlibat dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan tentang kesenian. Kepada Mas Yudis, dalam waktu kurang lebih 20 menit, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Kenya. Saya minta tolong share screen ya ke Mbak Dewi. Halo? Halo? Saya udah masuk lagi ya, Mbak Kenya? Sudah. Oke. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording in progress.
Nge-freeze ya. Halo, maaf Bu. Halo. Yudis keluar ya? Dioper ke pembicara Dua aja. Ini Yudis lagi mau join ini. baca. Oke. Mohon maaf Pak. Aduh, Ya. saya lagi keluar. Yuk, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, Sudah. silakan. Sudah, silakan. B. Nge-freeze lagi. Saya Aduh, dari Yudis. HP aja. Saya dari HP aja. Saya pakai ada backupan device. Ya. Oke. Nah, ini aman ya Bu ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang udah hadir dari berbagai universitas ya. Sebenarnya kenalkan di Tata Kelola Seni ISI Yogyakarta angkatan ke-19. Nah, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit buku yang sudah saya resensi terkait yang judulnya Artist Management for the Music Business, adalah buku karangan dari Paul Allen. Nah, slide selanjutnya. Oke. Nah, sedikit penjelasan tentang identitas buku ya. Seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat dengan judul buku Identitas Umum tentang Buku. Buku ini adalah karya dari Paul Allen dan juga diterbitkan oleh Focal Press. Nah, buku ini dikemas dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi ini jadi tantangan baru buat saya yang membaca buku yang tidak digunakan dengan bahasa sehari-hari ya. Nah, jadi buku ini jadi tantangan baru buat saya gitu. Nah, tentang Paul Allen si penulis ini, dia adalah seorang profesor di Departemen Industri Rekaman di Middle University. Nah, dia juga sebagai dosen ya di universitas lain dan juga bekerja di radio dan TV komersial, baik itu di manajemen politik dan bisnis musik. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah kurang lebih isi pembahasan dari buku karangan Paul Allen ini. Dan buku ini terdapat 13 bab ya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya sepertinya hanya membahas beberapa bab yang menurut saya cukup menarik ya untuk diketahui sebagai manajer artis. Nah, seperti Bapak Ibu dan teman-teman lihat di buku ini terdapat bab tentang mengenai prinsip manajemen, tentang bagaimana untuk mengelola dari artis tersebut. Nah, bagaimana manajemen sebagai pengelola dan artis sebagai yang dikelola. Terus juga ada kontrak di sini, bagaimana mengurus kontrak. Nah, bahkan di dalam buku ini bisa saya bilang hampir 50% dari 290 halaman tadi adalah lampiran kontrak gitu. Nah, jadi buku ini cukup menarik agar kita bisa melihat bagaimana seluk-beluk dari dunia manajer keartisan. Nah, seperti yang dilihat juga ada perencanaan bagaimana pendapatan dari seorang manajer, juga ada pelatihan kepemimpinan dan segala macam. Selanjutnya. Nah, tentang apa saya meresensi buku ini. Nah, jadi pada pemikiran awam saya ya pada awalnya menjadi manajer artis itu
hanya kayak nyusun jadwal artis, menghubungi label production house, mengurus kontrak untuk pertunjukannya, terus kayak bahkan mempersiapkan perlengkapan artis yang ternyata itu adalah sebenarnya tugas dari asisten gitu. Tugasnya asisten. Nah, jadi setelah saya membaca buku karya Paul Allen ini, ternyata cakupan dari profesi sebagai manajer artis itu lebih luas banget gitu. Nah, jadi sangat banyak tuntutan dan tanggung jawab besar yang harus dipikul dari seorang manajer artis. Nah, terus juga di dalam buku ini dijelaskan secara mendalam tentang tugas-tugas, prinsip dari manajer keartisan, dan itu sesuai judul, yaitu adalah membahas tentang musik, dan ini lebih ke musik modern gitu. Nah, juga jadi awalnya tujuan buku ini lebih ke konteks musik modern. Tapi dari yang saya baca, dengan pembahasan manajemen yang luas, saya kira buku ini juga cocok ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana tentang dunia manajer keartisan. Baik itu di seni musik modern atau itu seni musik tradisi, tapi bahkan hal ini nggak hanya manajer keartisan di dunia musik gitu. Bisa ke sanggar seni, bisa ke kolektif-kolektif seni lainnya. Nah, karena pembahasan yang luas tadi, jadi saya bisa merekomendasikan buku ini untuk kita semua. At least pengalaman-pengalaman dunia bisnis dan pengalaman dari beberapa manajer dapat kita pelajari di sini. Tapi balik lagi, apa yang namanya manajer, mau itu manajer pribadi, manajer artis, berarti kita itu menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Nah, jadi tapi kebanyakan di dunia entertain di Indonesia, saya lihat musisi maupun artis itu menjadikan pihak keluarganya sebagai manajernya, mau itu orang tua, kakak, atau pasangannya gitu. Nah, tapi kan balik lagi, semuanya itu memerlukan jam terbang dan pengetahuan. Jadi cakupan manajer artis tidak sesimpel itu. Jadi akan lebih baik kalau seorang artis itu di-manage oleh orang yang berkompeten dan berpengalaman. Nah, terus juga buku ini cukup akan memaparkan kita secara jelas ya bagaimana manajer artis itu yang harus kreatif, up to date, dan juga relasi yang banyak. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu bab ya di dalam buku ini, yaitu tentang prinsip manajemen oleh seorang manajer artis. Nah, sebenarnya ini sudah saya pelajari juga di bangku perkuliahan di semester 1 ya, dasar-dasar manajemen. Nah, jadi ini adalah beberapa fungsi manajemen, yaitu yang pertama ada perencanaan. Nah, yang sama-sama kita ketahui ya, kesuksesan dan kegagalan seseorang itu bisa dilihat dari perencanaannya. Yang namanya keberuntungan itu pasti ada, tapi jika ada persiapan dan menggabungkannya dengan rancangan, pasti hasilnya bisa lebih maksimal gitu. Karena juga saya pernah dengar statement, keberuntungan itu adalah kesempatan yang berhasil dimanfaatkan. Nah, di sini fungsi seorang manajer artis yang merencanakan segala plan untuk kliennya agar bisa mempersiapkan tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan ke depan. Nah, saya pikir juga Bapak Ibu dan teman-teman semua setuju ya dengan pentingnya perencanaan karena sejatinya perencanaan ini sebagai peta jalan yang akan membantu menentukan rute kita ke depannya. Nah, kemudian juga kedua ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian dalam pekerjaan manajer ini berkaitan dengan fungsi perencanaan. Kan manajer artis itu mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana dan planning-planningnya. Nah, disinilah peran dari manajer artis untuk mengatur semua dan agar semuanya itu tetap terorganisir dan sesuai jalurnya. Nah, kemudian juga ada kemampuan fungsi dalam memimpin dan mengarahkan. Nah, dan juga fungsi mengontrol. Jadi setiap manajer itu telah membuat rencana dan rencananya itu harus sesuai dengan masih dalam kontrolnya. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya.
Oke, maaf terputus tadi ya. Jadi selanjutnya ini ada tentang skill apa yang harus dimiliki oleh seorang manajer artis. Ini saya bahas secara umum aja ya. Ini kayak eh, kemampuan di dalam kemampuan dalam memahami bagaimana manajernya dari si artis, bagaimana tentang leadership, networking, sosial, dan komunikasi. Nah, kurang lebih ini secara umum sudah bisa kita pahami dengan jelas ya Bapak Ibu dan teman-teman. Suaranya tolong diperkeras, Yudis. Oh iya Bu, maaf. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa tokoh ya. Nah, jadi dalam buku ini itu terdapat satu bab khusus yang isinya itu tentang pengalaman-pengalaman menjadi seorang manajer artis. Nah, tepatnya ini pada bab 4 ya. Nah, jadi di dalam buku ini terdapat berbagai cerita tentang planning dan permasalahan yang akan dihadapi dalam dunia manajer artis ya. Nah, ini beberapa tokoh manajer artis profesional yang pengalamannya dituliskan di dalam buku karya Paul Allen ini. Nah, beberapa itu Terus kendutnya gimana? Yang ada akunya ini. Nah, ini contohnya ada Michael Jeffries ya. Dia membahas tentang konflik kepentingan antara manajer dan juga artis. Gitu. Kemudian juga ada Peter Grant, bagaimana membentuk keyakinan dan kepercayaan yang sama antara manajer dan juga artis. Dan banyak tokoh lainnya. Nah, juga yang menurut saya cukup unik itu ada Andrew Oldham. Dia membahas tentang eksploitasi bakat artis gitu. Nah, jadi di buku ini kita bisa belajar bagaimana mengetahui juga bagaimana pengalaman-pengalaman dari manajer artis profesional. Jadi ini beberapa tokoh dan ini dibahas dalam satu bab khusus ya gitu. Jadi pengalaman juga bisa kita dapatkan dari membaca buku. Coba slide selanjutnya. Nah, ini juga ada beberapa musisi yang pernah bekerja di bawah manajemen si penulis buku ini, yaitu Paul Allen sendiri. Nah, dari beberapa musisi ini beberapa contoh ya, ada Blake Shelton, ada Alan Jackson, dan juga Travis Tritt. Dan juga ada beberapa tokoh lainnya seperti Greg Brooks, Dixie Chicks, juga Toby Keith gitu. Jadi banyak tokoh lainnya yang di-manage oleh seorang Paul Allen. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah pengarang dari buku itu ya, Paul Allen. Nah, dalam buku ini dia menyelipkan sebuah quotes yang saya cukup interest dengan quotes itu, yaitu dasar manajemen adalah bagian dari bisnis besar. Nah, saya juga cukup menarik ini karena banyak dari kadang orang itu melupakan hal-hal kecil yang bisa buat mereka itu jatuh gitu. Nah, jadi dengan mempelajari dasar manajemen dengan statementnya dari Paul Allen ini, hal dasar itu sering terlupakan. Nah, jadi kita itu harus mempersiapkan itu termasuk dalam manajemen keartisan. Nah, slide selanjutnya. Nah, oke. Ini adalah tentang kurang lebih sebagai hak atau kewajiban atau hal yang perlu dilakukan dari manajer dan artis ya, manajer ex artis. Nah, pada konsepnya manajer itu untuk mengelola dan artis harus siap dikelola. Nah, karena berhubungan antara dua pihak ya, jadi harus ada kesinambungan antara dua pihak tersebut. Nah, ini dalam perspektif dari seorang manajer, mereka harus memperoleh pengetahuan. Nah, manajer yang berambisi itu berambisi membutuhkan pemahaman dasar tentang industri musik. Nah, tanpa itu manajer akan kalau misalkan manajernya nggak punya pengetahuan, dia akan melewatkan banyak peluang yang harusnya bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian juga ada membuat keputusan. Nah, ketenangan dari seorang manajer dalam mengambil keputusan, dan di sini tuh manajer juga dituntut untuk multitasking gitu, kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian juga mengendalikan pressure gitu, gimana ketenangan seorang manajer, dia nggak boleh panikan gitu. Kemudian pemahaman tentang kekuatan di dalam bisnis musik, dan juga manajer itu sebagai pengusaha gitu, dan memanfaatkan si artis sebagai asetnya. Nah, juga dari artisnya, dari perspektif artis, menjadi komersial itu bukan berarti dia laris. Nah, beberapa artis banyak terlihat dia udah dapet manggung ini atau dia udah tur gitu. Nah,
dalam ibaratnya artis itu cepat puas dalam karirnya. Jadi dia tuh harus selalu mengembangkan diri dan kembali lagi fungsi seorang manajer untuk mengontrol itu. Nah juga ini menentukan siapa Anda secara artistik. Nah membentuk branding dari artis juga itu bagian dari seorang manajer artis, apa dia itu musisi dalam genrenya pop atau rock atau jazz gitu. Nah cuman yang dapat pengalaman dan menjadi profesional juga seorang artisnya. Slide selanjutnya. Suara kurang dekat, Aduh, kurang iya. jelas. Yudis. Siap. Sudah jelas? Ya. Oke. Nah, ini juga ada ya satu bab khusus tentang kontrak manajemen artis. Nah, ini satu bab aja dan sebagian lainnya itu adalah lampiran dari kontrak ini gitu. Nah, jadi ini ada bagian-bagian dari bagaimana kontrak dengan artis gitu. Ada negosiasinya, bagaimana panjang kontraknya berapa lama, terus bagaimana layanan, eksklusivitas, surat kuasa. Nah, kurang lebih seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat ya, ini adalah pembahasan terkait kontrak manajer artis di dalam buku ini gitu. Nah, juga ini bagaimana penghasilan setelah masa kontrak, bagaimana pengeluaran manajer itu ditanggungnya bagaimana. Nah, itu semua bisa kita ketahui dari bab 5 ini kalau nggak salah ya, bab 5. Oke, selanjutnya. Nah, perencanaan dasar untuk manajer artis. Nah, ini salah satu bab, ini bab khusus juga ya di dalam buku ini. Jadi buku ini tuh menerapkan dan menetapkan dan mencapai tujuan. Nah, ini adalah peran dari manajer artis. Dia harus membuat planning sendiri untuk mencapai tujuannya. Kemudian merencanakan anggaran dan semuanya. Nah, kemudian juga kelemahan yang ada di dalam bisnis musik ini tidak adanya perencanaan formal untuk artis gitu, terutama untuk artis baru. Nah, jadi banyak dari artis itu menganggap dengan dia memiliki manajer, dia berekspektasi tinggi gitu. Nah, jadi balik lagi perencanaan dari seorang manajer untuk artis itu menurut saya cukup penting. Nah, makanya khususnya ya di Indonesia gitu. Menjadi manajer artis itu harus memiliki pengetahuan yang cukup agar si artisnya itu bisa konsisten dan bertahan lama di industri hiburan. Nah, juga ini merencanakan dan menganggarkan acara dan juga sebagai alat perencanaan. Nah, itulah perencanaan dasar sebagai manajer artis. Slide selanjutnya. Nah, ini menjadi profesi itu yang dikejar pasti juga income ya. Nah, ini Paul Allen juga menjelaskan di dalam buku ini pembagian dari pendapatan menjadi seorang manajer artis. Nah, Paul Allen menggolongkan dengan 3 ya, itu pendapatan dari pertunjukan langsung, dari penulisan lagu, dan juga dari label rekaman. Ya, dari pertunjukan langsung itu seperti yang kita ketahui ya dari tour internasional, dari merchandise yang terjual, dari kontraknya, terus jadi juga tentang bisnis pertunjukan langsung. Kemudian juga dari penulisan lagu, dari lagu ini diterbitkan, penghasilan dari menulis lagu, dan juga penghasilan dari penampilan lagu yang dia buat. Nah, kemudian juga ada penghasilan dari rekaman. Ini ada income-nya dari kontrak rekaman dengan label-label besar. Gitu. Kemudian juga dari sponsor dan juga hak siar dari televisi dan juga film. Nah, ini kurang lebih pendapatan dari seorang manajer artis. Tapi biasanya dalam kontrak artis itu manajer itu bisa mendapatkan 10-20% dari fee yang didapat dari si artis kalau manggung ya. Misalkan si artis manggung misalkan 100 juta. Nah, berarti fee untuk manajer itu bisa 10-20 juta untuk sekali manggung. Selanjutnya. Dijaga suaranya. Yudis makin melemah. Oh iya, Bu. Terus yang jelas. Oke. Nah, ini masuk ke perencanaan karir artis. Nah, ini tuh bukan alur ya sebenarnya teman-teman dan Bapak Ibu. Ini tuh adalah beberapa hal yang perlu direncanakan. Nah, ini seperti pengenalan rencana tentang artis.
Nah, tentang artis itu bagaimana perencanaan genre musik apa gitu, biografi atau bakatnya dia itu harus diapakan gitu. Keunikan dari si artis ini apa. Kemudian juga ada evaluasi dari si artis, bagaimana kelemahan apa yang dia miliki, kekurangan apa yang harus dirubah, bagaimana peluangnya dia ke depannya, ancaman apa aja yang akan dia dapati. Nah, jadi harus mendapat dia harus melakukan tindakan apa untuk si artisnya. Nah, kemudian juga ada manajer evaluasi, bagaimana ini evaluasi untuk si manajer artis itu ya. Nah, juga ada penetapan tujuan. Nah, tujuan utama artis dari strategi dan taktiknya gimana gitu. Nah, terus pengembangan rencana pemasaran. Ya, target pasarnya dari si musisi ini mau kemana gitu. Atau apa mau bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kemudian rencana detail. Nah, kemudian nih kerangka bisnis itu. Dia mau bentuk bisnis usaha kayak gimana? Dia mau apakah mau si artis ini hanya sebagai penyanyi atau sebagai musisi doang, atau dia mau juga melakukan kegiatan lainnya gitu, berkarya di dunia lainnya. Kemudian juga ada rencana keuangan, strategi alternatif apa gitu, balik lagi seperti kerangka bisnis tadi, dan juga garis besar rencananya kayak gimana. Slide selanjutnya. Nah, kesimpulan dari buku yang saya baca ini, Artist Management for the Music Business, karangan dari Paul Allen. Nah, pekerjaan sebagai manajer artis itu memiliki tingkat stres yang tinggi. Jadi, sering disepelekan padahal memiliki peran yang penting. Nah, pekerjaan sebagai manajer artis emang nggak mudah, tapi ya terlihat padahal pekerjaan itu bisa dirasakan, bahkan bisa lebih dari artis tersebut. Nah, jadi inilah tugas dari seorang manajer, memastikan agar si artis ini bisa bertahan di industri hiburan selama mungkin. Nah, jadi seorang manajer itu bukan cuma mengatur jadwal, negosiasi dan lain-lain, dia juga harus menuntut punya concern dan pengetahuan sebagai seorang manajer, dan juga harus multitasking tentunya. Nah, jadilah manajer yang kreatif, terinformasi dan juga memiliki relasi yang cukup. Nah, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman semua atas perhatiannya. Sekian pemaparan singkat saya mengenai buku dari Paul Allen ini. Nah, jika ada kekurangan, saya juga masih belajar. Nah, kurang lebih, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Yudis telah memaparkan materinya yang sangat menarik untuk kita ulik dan pahami lebih dalam lagi. Dan nanti kita akan diskusikan lagi setelah pemateri kedua. Kembali saya ingatkan bagi yang ingin bertanya maupun berkomentar, sekarang sudah bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Sekarang kita masuk pada sesi kedua. Sesi kedua ini akan dipaparkan oleh Syafina Zahra mengenai The Music Business and Digital Impacts yang ditulis oleh Daniel Northgard. Halo Vina. Ya, halo, selamat malam Oke. semuanya. Selamat malam. Jadi Vina yang memiliki nama lengkap Syafina Zahra Yanurifa ini merupakan mahasiswa aktif tata kelola seni yang lahir di Banyuwangi. Selain menempuh pendidikan formal, Vina juga memiliki beberapa pengalaman terkait pengelolaan kesenian baik di Jogja maupun di luar Jogja, kecil hingga pameran virtual. Baik, kepada Vina, dalam waktu kurang lebih 20 menit, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Ya, oke, saya mulai share screen dulu ya, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Udah? Oke, baik. Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman. Sudah meluangkan waktunya untuk melihat dan berdiskusi bersama di acara Art Marketing Talk. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku
dengan judul The Music Business and Digital Impact, Innovations and Disruption in the Music Industry, karya Daniel Nogart. Sebelumnya kita lihat dulu identitas bukunya. Buku The Music Business and Digital Impact, Innovation and Disruption in the Music Industry ditulis oleh Daniel Nogart dan diterbitkan oleh Springer pada tahun 2018. Lalu mempunyai ISBN 978-319-91887 untuk e-book. Oke, sebelum kita membahas bukunya seperti apa, saya akan sedikit mengenalkan Mas Daniel Nogart yang sangat rupawan ini. Jadi Daniel Nogart adalah seorang profesor di industri musik dan digitalisasi musik. Beliau bekerja sebagai peneliti di Edgar Forsning dan juga bekerja sama dengan University of Eger, di mana beliau menyelesaikan karya ilmiah akhir doktor tentang perubahan dalam industri musik dan perubahan dalam kaitannya dengan proses digitalisasi. Daniel Nogart sebelumnya sangat aktif di dunia musik di Kristiansand dan Norwegia, serta memiliki pengalaman bekerja dengan festival Quartz dan kemudian sebagai manajer festival tersebut. Di luar pekerjaan akademis, Nogart saat ini mengepalai komite pemerintah untuk tantangan digital industri musik. Alasan saya meresensi buku ini terlihat dari judulnya, yaitu The Music Business and Digital Impact, bisa dibilang sangat pas dengan kondisi kita saat ini, di mana musik sendiri yang biasanya digelar secara langsung berubah 180 derajat menjadi konser online. Tentu dengan adanya hal tersebut ada dampaknya bagi pekerja kreatif, musisi, penikmat musik tersebut, dan tentunya industri musik itu sendiri. Buku The Music Business and Digital Impact ini disusun terbagi dalam 3 bagian utama. Pada bagian pertama, menguraikan kontribusi teoritis ke lapangan, memberikan kerangka kerja untuk dianalisis dan didiskusikan. Lalu pada bagian kedua, menyajikan konferensi meja bundar Kristiansand dan deskripsi terstruktur tentang topik dan tema yang mendominasi dalam percakapan di konferensi tersebut. Pada bagian terakhir, berisikan pembahasan dan simpulan dari 2 chapter pembahasan sebelumnya. Langsung saja masuk ke chapter pertama, In Revision Theoretical Frameworks. Pada chapter pertama, penulis berambisi untuk membangun pemahaman tentang industri musik serta perubahan berbagai dinamika di dalam dan di sekitar industri musik. Penulis berpendapat bahwa jika tidak memiliki konsep yang tepat tentang bidang studi tersebut, maka menjadi sangat sulit untuk mendefinisikan dan menilai perubahan yang terjadi dalam industri musik itu sendiri. Selain itu, perdebatan seputar perubahan digital yang kita hadapi menawarkan pendekatan secara teoritis yang bersaing. Dengan adanya disiplin teoritis yang bersaing, maka memberikan proposisi yang berlawanan tentang bagaimana memahami industri musik dan perubahan serta kesulitan yang mereka alami. Untuk lebih memahami seperti apa industri musik, sangat penting untuk melihat berbagai proposisi dan model yang memungkinkan seseorang menarik garis dan mengidentifikasikan kepentingan dan fungsi mana yang harus disertakan atau dikecualikan. Pentingnya membangun model atau konsep untuk industri musik bukanlah untuk menyetujui sejumlah bisnis atau kegiatan tertentu yang sudah tergabung dalam industri musik atau perusahaan dan industri yang berbeda yang dapat dikategorikan dalam model tertentu. Perkembangan digital saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa model dapat berubah, termasuk dalam pembagian tradisional antara penawaran dan permintaan, serta penggemar dan artis bereksperimen dengan cara komunikasi dan kerjasama baru. Ternyata dalam chapter pertama buku ini tuh memiliki 2 ambisi khusus dan 1 ambisi inti. 2 ambisi khusus itu yang pertama, menetapkan sifat industri musik sebagai kumpulan industri yang plural atau lebih dari 1 dengan agenda yang bersaing dan perbedaan internal yang besar. Lalu yang kedua, menetapkan batas bidang pemahaman tentang di mana harus menarik garis antara industri musik dengan apa yang dianggap sebagai industri eksternal. 2 ambisi khusus tersebut bukan untuk menarik garis yang pasti dengan mengklasifikasikan industri dan perusahaan di dalam atau di luar lapangan, tetapi hanya untuk memetakan dasar untuk diskusi konvergen.
Selain dua ambisi khusus tersebut, konsep inti lainnya itu difokuskan pada bagian perubahan. Perubahan adalah konsep penting dalam penelitian untuk buku ini. Penulis beranggapan bahwa fokus pada pengidentifikasian dan pendefinisian struktur serta batasan industri musik sama pentingnya seperti perubahan. Penulis juga mengatakan bahwa sulit untuk memberikan wawasan yang akurat dan berguna tentang perubahan yang mempengaruhi industri musik jika sifat dari bidang tersebut tidak dapat dipahami dan dijelaskan dengan benar. Nah, penulis berpendapat bahwa sementara perubahan selalu menjadi bagian integral dari ekonomi musik, ada kelanjutan penting yang sering dihilangkan ketika menilai musik dan digitalisasi, seperti fakta bahwa bisnis musik dan teknologi selalu memiliki hubungan yang erat, dan bahwa hubungan tersebut sebelumnya memiliki pengaruh besar pada ekonomi musik. Ambil contohnya pada elaborasi Knopper pada tahun 2009 dalam format CD. Perubahan besar lainnya ada pada lonjakan ekonomi musik live atau musik on ground secara langsung. Penulis berpendapat bahwa perubahan tersebut memiliki dampak yang luas, bahkan pada teori dan model yang mendefinisikan apa yang membentuk industri musik dan di mana motor ekonomi berada. Fakta bahwa musik live saat ini memiliki bagian terbesar dari ekonomi musik menunjukkan seberapa cepat perubahan itu dapat terjadi. Banyak yang menganggap lonjakan musik live sebagai hasil dari digitalisasi. Dan lonjakan musik live yang itu digunakan untuk mendukung pendapat mereka tentang revolusi digital yang mencakup segalanya. Namun mungkin sebenarnya ada beberapa faktor lain yang tidak terkait dengan digitalisasi yang dapat membantu menjelaskan pesatnya pertumbuhan ekonomi langsung. Anatomi ekonomi baru terlihat sangat mirip dengan yang tradisional, artinya sangat condong ke arah superstar. Beberapa orang berpendapat bahwa ekonomi digital bahkan lebih condong ke atas, menunjukkan kesinambungan ekonomi daripada gangguan dan pergeseran paradigma yang tampaknya dilihat oleh orang lain. Hal ini tampaknya menjadi kasus dengan streaming, dan penulis telah menguraikan sifat ekonomi streaming ini di buku lain, yaitu di karyanya Nogart sebelum buku ini diluncurkan pada tahun kalau nggak salah 2017. Dan secara singkat, sebenarnya ada di buku ini juga. Tapi kembali lagi, fokus buku ini bukan streaming musik semata, melainkan perubahan digital dalam industri musik secara lebih umum. Lalu lanjut ke chapter kedua. Penulis dalam chapter kedua ini menyajikan konferensi meja bundar Christiansen dan inti percakapan dari konferensi tersebut. Hal tersebut diatur di bawah judul yang mewakili apa yang penulis anggap sebagai tema penting selama pembicaraan dan topik yang sering muncul yang mewakili kontroversi dalam beberapa cara atau diskusi argumen dengan tema yang beresonansi dari data yang dapat diambil. Penulis akan membahas dan mengatur lebih lanjut mengenai topik tersebut dalam konsep yang membantu menjawab tujuan penelitian untuk buku ini. Konferensi meja bundar Christiansen awalnya dimulai pada tahun 2007 sebagai proyek untuk mendirikan program master dalam bisnis musik, industri musik di University of Agder, di mana Bendik Hofstede sebagai profesornya. Inisiatif ini tuh awalnya didanai oleh proyek selama 4 tahun oleh yayasan lokal Kultiva, dengan ambisi mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan yang dapat membantu membangun keadaan industri musik dan kebutuhan masa depan mereka. Ambisi seperti itu dianggap menjadi penting untuk pendidikan masa depan yang bertujuan untuk menyediakan industri musik dengan generasi pekerja, eksekutif, dan pengusaha berikutnya. Konferensi ini menyediakan pemangku kepentingan dari luar dan dalam musik industri dengan platform yang berharga untuk bertemu dan mendiskusikan isu-isu sulit dalam peraturan yang menghormati sifat sensitif dari pembicaraan antara satu sama lain. Konferensi ini mewakili pemangku kepentingan dari spektrum yang luas dari industri musik, dan sedangkan pertemuan terdiri dari peserta yang merupakan pusat perkembangan digital. Akibatnya, dialog yang ada di konferensi ini mewakili argumen dan opini yang dibawa ini mewakili wacana umum.
sedangkan hasilnya ini mencerminkan keseluruhan kompleksitas lapangan. Dengan demikian, acara tersebut memiliki fungsi penting dari banyak delegasi dengan menyediakan forum untuk menguji ide, untuk berdebat, untuk solusi, atau hanya untuk mendengarkan orang lain menguraikan di mana tantangan dan peluang yang mungkin tertelak. Mengingat bahwa konferensi ini disusun sebagaimana adanya, dengan adanya delegasi yang mewakili pemangku kepentingan utama dan pertimbangan atau agenda utama, hasil dari pembicaraan ini dapat mewakili keseluruhan bidang. Lalu masuk pada chapter terakhir, yaitu chapter 3, Conclusion, Trying It All Together. Pada chapter 3 dalam buku ini, penulis menyimpulkan dengan mengambil konsep dari chapter 2 dan mendiskusikannya dengan kerangka teori yang ada pada chapter pertama. Sementara penulis telah mengadopsi pendekatan terbuka dan eksploratif untuk subjek. Penulis bertujuan untuk memberikan kesimpulan yang menawarkan pendekatan baru dan akurat mengenai pemahaman tentang perkembangan digital industri musik. Tujuan utama buku ini adalah untuk lebih memahami apa yang menentukan proses adaptasi industri musik ke era digital online, untuk lebih memahami kekuatan pendorong yang ada di balik perkembangan yang telah dibahas dan dijelaskan dengan jelas dalam tulisan akademis seperti debat publik. Konferensi Meja Bundar Christiansen jelas mewakili sektor multisegi dengan tujuan yang bersaing dan beberapa hal bisnis yang berbeda. Pendekatan yang dipilih untuk subjek yang begitu kompleks dan luas telah sangat terbuka dan eksploratif dengan hanya bertanya, jadi apa yang menentukan proses adaptasi industri musik ke era digital online? Selain sebagai pertanyaan terbuka, kalimat tunggal yang tertulis di screen ini juga merupakan proposisi netral. Ia tidak mengatakan apapun tentang apa yang menentukan keberhasilan atau kegagalan di industri musik dalam beradaptasi di era digital online. Hanya menanyakan faktor mana yang menentukan proses ini. Pertanyaan tersebut tidak benar-benar menunjuk ke arah manapun. Apakah proses ini dianggap sebagai perkembangan negatif atau malah menjadi perkembangan positif? Di sisi lain, berdasarkan perdebatan dan literatur saat ini, pertanyaan penelitian tentu saja berkaitan dengan proses yang dianggap bermasalah, proses dengan banyak gesekan dan kesulitan yang melekat. Penghargaan untuk eksplorasi ini bukanlah untuk menentukan apakah perkembangan saat ini baik atau buruk, apakah mereka diinginkan atau tidak, apakah mereka menambah pembangunan manusia, demokrasi, dan kebahagiaan, atau apakah malah mereka mewakili penghancuran kreativitas dan seni. Melainkan, pertanyaan tersebut itu untuk memahami mengapa transisi digital dalam industri musik tampaknya menimbulkan banyak kebingungan. Kembali lagi, ambisi buku ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor penentu yang mempengaruhi proses adaptasi industri musik ke era digital online. Hal tersebut telah diupayakan dan dicapai melalui tinjauan kritis literatur dan analisis kualitatif konferensi Meja Bundar Christiansen. Berdasarkan dua pendekatan tersebut, maka ada 3 konsep kunci untuk memahami transisi digital industri yang nampak jelas. Yang pertama ada struktur internal industri musik, yang kedua ada tekanan dari luar, dan yang ketiga adalah peran pembuat kebijakan. Hal terpenting adalah faktor-faktor atau konsep-konsep ini tidak muncul secara terpisah satu sama lain. Ketiga konsep tersebut malah saling memberi makan dengan cara kritis yang memperkuat dari efek masing-masing faktor lainnya. Terutama berlaku pada poin pertama, yaitu struktur internal industri musik, karena sepertinya memiliki peran yang lebih besar untuk menentukan efek pada 2 poin lainnya. Lalu menurut saya bagian mana sih yang kira-kira menarik menurut saya ya? Hal yang menarik dalam buku ini itu saya temukan di chapter ketiga yang sudah saya sebutkan tadi, menjelaskan 2 chapter dengan teori yang ada di chapter 1. Bisa dikatakan juga bahwa chapter 3 ini merupakan kunci dalam keseluruhan buku ini. Dalam chapter ini, chapter 3, dijelaskan mengenai saran pendekatan alternatif untuk memahami perubahan digital.
Seperti yang dikatakan di awal chapter 3 bahwa struktur internal dinamika industri musik memiliki pengaruh yang besar dan menentukan proses adaptasinya era digital online dengan mempengaruhi posisi dan perannya terhadap pemangku kepentingan luar perusahaan dan industri serta pembuat kebijakan dan legislator. Penekanan yang diberikan pada dinamika internal hubungan kekuasaan dan perilaku manusia membentuk industri musik menunjukkan hal tersebut menjadi faktor utama masalah yang dialami oleh industri musik itu sendiri. Contoh yang paling jelas adalah kurangnya terus-menerus dari data penyimpanan pusat, database, atau sistem struktur yang menawarkan kumpulan data di seluruh wilayah, menunjukkan bahwa solusi tidak terletak pada kerangka teknologi, tetapi kombinasi dengan faktor lain seperti faktor internal itu sendiri, seperti human error. Sebuah gagasan penting pada akhirnya bahwa buku ini telah menjadi studi tentang industri musik, bukan studi mengenai digitalisasi. Dalam buku ini, penulis menganggap bahwa digitalisasi sebagai contoh fitur erat dalam industri musik, bukan industri musik yang menjadi contoh fitur erat dalam proses digitalisasi. Temuan penulis dalam buku ini menggambarkan fitur dalam industri musik yang bermasalah dan sulit, fitur yang memiliki dampak signifikan ketika dipicu dan diperkuat oleh proses seperti transisi ke era digital online. Tapi kembali lagi, fokus buku ini tetap pada musik dan industri musik itu sendiri. Lalu, apa sih hubungannya buku ini pada kehidupan seni di Indonesia? Oke, masuk pada yang pertama. Masalah utama di Indonesia itu mengenai industri musik sebenarnya udah ada dari lama, yaitu mengenai pengarsipan musik lama atau musik zaman dahulu. Beberapa arsip dari musik zaman dahulu itu belum bisa diakses maupun dibuat digital karena ada keterbatasan teknologi pada zaman dahulu, atau karya-karya itu sudah rusak, seperti piringan hitam yang pecah dan tidak terawat dengan baik. Lalu ada juga kayak not-not yang ditulis di kertas itu hilang ataupun terbakar atau termakan oleh rayap. Lalu masuk ke poin 2, belum selesai nih kita dengan masalah pertama. Saat ini Indonesia sedang mengalami gejolak digitalisasi yang tinggi, apalagi dengan ditambah dorongan adanya pandemi COVID-19, dan itu juga membuat para pekerja kreatif tidak bisa bekerja seperti sebelumnya. Jadi perubahan itu jadi ada 180 derajat. Biasanya itu kayak konser musik itu biasanya secara langsung, sharing session itu juga biasa secara langsung. Sekarang pada awal pandemi pun akhirnya jadi cut, hilang gitu. Lalu industri musik, manajer musik dan musisi pun akhirnya berpikir gimana nih caranya untuk bisa kembali hidup lagi. Lalu mereka memanfaatkan digitalisasi dan juga internet. Terus habis itu kembali lagi ternyata ada masalah lain, yaitu masuknya streaming nih, tingginya penggunaan streaming musik. Jadi maraknya streaming musik ini membuat para manajer musisi dan juga musisi industri itu sendiri itu kewalahan, terutama dalam hal royalti. Hal tersebut juga memberikan masalah baru untuk industri musik di Indonesia. Bahkan kebijakan yang dibuat juga belum dilaksanakan dengan baik. Ambil contohnya, peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu. Di situ dijelaskan juga ada, sudah saya screenshot juga di sebelah kanan ya. Bentuk layanan publik itu juga bersifat komersial itu mereka harus membayar royalti juga. Sedangkan saya mengunjungi beberapa kafe, restoran, itu saya kadang iseng tanya. Mereka kan mengeluarkan agar menghibur para kembali lagi, untuk menghibur para pengunjung, itu mereka kan biasanya juga ada tuh, nggak cuma live music ya, kayak mereka nyetel lewat Spotify, kayak gitu-gitu. Nah, kadang kami tanya, apakah mereka ini cuma bayar melalui Spotify atau melalui manajernya langsung? Karena ada beberapa masalah juga kembali, ada yang bilang karena jika Spotify Premium, ya udah itu berarti emang untuk semuanya. Tapi ada yang lain bilang kalau Spotify Premium itu cuma untuk tetap pribadi dengan dengan ada kelebihan ini. Kalau emang buat komersial yang dengar banyak dengan ruang yang sudah ditentukan itu juga harus bayar ke manajer
industri musik, terus manajer musisi itu sendiri. Jadi kan ada kan pas itu dikasih tahu juga kalau satu ruangan ukuran segini-segini untuk per tahunnya dibayar berapa kayak gitu, dan ternyata mereka tidak melakukan seperti itu. Nah, ini juga masih menjadi problem kita terutama untuk, pada masalah saat ini. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf jika tidak jelas, mohon maaf juga. Ada yang ditanyakan bisa langsung di chat biar kita nanti bahas. Terima kasih. Kembali ke Kenya. Kayaknya kemana ini? Terpental apa ya? Jangan-jangan Nggak terpental. ada. Wah, Iya. Oh, ada. silakan Mbak Hana. Hana, where are you? Banyak yang terpental. Oke, untuk dilanjutkan aja ya Bu ya ke Ya, pembicara. ya, biar Mas Anang nanti. Tes. Oh Ini ya. dia ada orang. Oh iya. Silakan. Oke, maaf tadi internetnya jelek. Baik, saya lanjut. Terima kasih Mbak Vina telah memaparkan materi yang sangat menarik dan aktual untuk kita ulik sekarang ini. Setelah dua pembicara bicara masalah musik bisnis dalam perspektif musik modern, maka satu pembicara bicara masalah musik tradisional Nusantara. Yaitu kita memasuki sesi ketiga, sesi pembicara yang terakhir. Berikut ada Mas Anang Bagus Sulistiono yang akan memaparkan buku Telisik Tradisi Pusparagam Pengelolaan Seni yang ditulis oleh Aton Rustandi Mulyana, Agus Salim, dan Edward Caniago. Anang Bagus Sulistiono, akrab dipanggil Anang, merupakan mahasiswa aktif jurusan Karawitan di ISI Surakarta. Selain menempuh pendidikan formal, Anang juga aktif di KSJ, Kandang Seni Jabung, di Magetan dan sedang mengikuti program MBKM Magang. Kepada Anang, dalam waktu kurang lebih 20 menit, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan kesempatan, saya persilahkan. Ya, background hilang. Saya moderator. Suara Ya. saya bisa didengar. Bisa. Agak putus-putus. Halo. Halo Mas Anang. Ya. Pak. Oh. Ya, halo. Halo. Ya, lebih baik sekarang. Coba Aman. bisa sekarang lebih lanjut. Cek. Halo. Halo. Halo, silakan. Tidak stabil. Bagus sih. Ya. Sekarang putus-putus ya. Mas Anang keluar ya? Hah? Wah, Sinyalnya. hari ini Ada. banyak yang terlempar, padahal belum Iya. diskusi. Presenter pada terlempar semua ya. Ya. Mas Agus mana Mas? Oh ya, Mas Anang. Ya. Silakan. Mohon maaf. Iya. Selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu. Saya enggak sabar. Kali ini saya akan mempersembahkan dulu lah video. Dari tadi materi terus. Ada video.
Saya Anang Agus Ristiono dari ISI Surakarta, Prodi Karawitan. Salam kenal semuanya. Mari kita sudah muncul. Anang langsung ke materinya aja, nggak terdengar. Oke, itu tadi bila dari grup ya, ya. Ini dia. Oke, saya mulai Anang dari putus. bagaimana kabar kelola seni tradisi. Kau bisa cadangan pakai handphone kali. Ya, Putus-putus, bisa pakai cadangan handphone. putus. Oh, Ya, ya. videonya dimatikan aja. Videomu dimatikan, share screen, terus pakai handphone. Jadi ada 3 Iya. Oke. Bentar, Bu. Halo, oke. Bisa terdengar jelas ya? Ya, Ya, dengan baik. saya mulai. Bagaimana kabar tata kelola seni tradisi melalui buku? Bentar, mohon maaf. Se- Nah, ya, pakai HP aja untuk suaranya. Udah muncul. Cek.
Ya, mohon maaf ada kesalahan teknik di tradisi. Melalui buku Telisik Tradisi Pusparagam Pengelolaan Seni yang disunting oleh Jennifer Lindsay, kita akan membahas tentang apakah yang di dalamnya. Outline pembicaraan kali ini mengenai identitas buku, isi buku, Tarling Cahaya Muda, sistem pengelolaan, dan kesimpulan. Identitas buku, Telisik Tradisi Pusparagam Pengelolaan Seni yang disunting oleh Jennifer Lindsay dan penulisnya diantaranya ada Taatan Terus Tandi Mulyana, Adiba Canipo, Andi Agus Salim. Penerbitnya ada Yayasan Kelola dan terbit pada tahun 2006. ISBN 97915173004. Melalui buku ini pembaca akan menemukan referensi bagaimana pengelolaan seni tradisi di Nusantara, mulai dari menghadapi pengaruh perubahan sosial, ekonomi, politik, bagaimana beradaptasi dengan cara yang berbeda-beda seperti perencanaan, kepemimpinan, SDM, penjadwalan, dan keuangan. Masing-masing bab membahas sesuai karakteristik pengelolaan yang unik dan khas. Buku ini disusun sebagai upaya dan pendekatan serta menelaah seni tradisi, berfokus pada sistem pengelolaan seni pertunjukan tradisi. Karena kurangnya referensi tertulis, melalui buku ini terkuak temuan pengelolaan seni tradisi yang terurai dalam 7 bab. Pengembangan material lokal karya diambil dari konsep organisasi bisnis, tetapi telah disesuaikan dengan kondisi organisasi seni budaya melalui riset studi kasus di beberapa organisasi seni yang sudah dikelola dengan sistem manajemen yang mapan. Sesuai outline, pembahasan ini berfokus pada bab 2, yaitu tentang Tarling Cahaya Muda, pengelolaan seni hiburan berorientasi pasar, dengan penulis Atan Rustandi Mulyana. Oke, kita mulai dari latar belakang. Tarling semula merupakan jenis seni janggrungan atau hiburannya lazim karena minat dan sifat kreatif serta respon masyarakat. Tarling bertransformasi sehingga menjadi seni pertunjukan panggung sekaligus industri hiburan. Sekarang kesenian ini cukup digemari masyarakat Cirebon, Indramayu, Subang, Majalengka, Kuningan, dan Brebes. Bahkan luar daerah melalui bantuan media rekam, cetak, dan elektronik. Keadaan ini tidak dapat dicapai tanpa ada strategi pengelolaan. Tarling Cahaya Muda dari Jatibarang, Indramayu dipilih karena masih bertahan sampai sejak 1970. Fokus kajian cara mereka mengurus dan mengatur sinambungnya kebertahanan sebab Tarling tersebut. Faktor-faktor ada faktor sosial, ekonomi, politik, dan agama. Faktor tersebut pada bagian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat, khususnya seniman, sehingga menjadi profesi yang dapat diandalkan dengan kemampuan pemilihan mereka berkesenian. Perlu diketahui perkembangan ekonomi Indramayu belum merata, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, gejala alam tersebut pembelian barang atau ngamen, ada topeng, pancak, repot, kuda kepang, dan dompet, tarling, barang dengan berkeliling atau ngamen dari rumah ke atau ramai dengan menggunakan gitar dan suling. Kemudian besar menjadi seni pertunjukan panggung, dari amatira menjadi seni profesional dan mengubah
Sekarang menjadi pertunjukan populer yang memadukan musik, sastra, lagu publik secara langsung, yaitu petani, nelayan. Dan kemasan pita, kaset ataupun lempengan cakram CD atau DVD hingga stasiun TV. Pada bagian pengelolaan dipaparkan kekuatan grup ada pada partner kerja yang saling mendukung, terbuka, bertanggung jawab, terlihat dari struktur kepengurusan, alur korelasi peningkatan kesejahteraan, dan pemasukan dan anggaran belanja. Dengan adanya struktur organisasi, jelas adanya aturan mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, mekanisme kerja, dan kewenangan anggota. Hal ini dilakukan dari sebagai wujud keterbukaan berdasarkan pengalaman beliau tentang ketidakjelasan hak yang harus diterimanya, honor, status, keanggotaan, perlakuan pimpinan, dan lain-lain. Antisipasi yang dikelola grup pengelolaan organisasi, mohon maaf, saya ulangi, antisipasi yang dikelola grup Cahaya Muda adalah dengan membenahi struktur kepengurusan, bagian rincian kerja, dan pengelolaan organisasi. Ikatan kerja dibuat secara yang digunakan untuk pemilihan profesi dan berhubungan dengan besaran gaji. Naskah ikatan kerja tercantum tanda tangan persetujuan anggota dan pimpinan di atas materai Rp1.000 serta stempel organisasi. Naskah berkop Cahaya Muda dan berakte notaris. Naskah ini berlaku PPT-nya 1 hilang loh, tahun. Mas. Setelahnya dapat kembali bernegosiasi. Oh, oke. Ya, saya lanjutkan. Tujuan pendirian grup tidak terbatas meraih popularitas dan bisnis pertunjukan, namun aktif membantu persoalan sosial masyarakat, terkhusus pada pola kehidupan seniman. Tujuan organisasi ini adalah perubahan pola sikap dan mental negatif seniman yang boros, suka hura-hura, dan tidak sadar untuk menyisihkan untuk hari tua serta ketika tidak aktif berkesenian. Anggota grup diperlakukan seperti anak yang sudah didengar, yang harus didengar keluhannya dan diperhatikan kesejahteraannya, sehingga kedekatan batin juga tumbuh. Bahkan hubungan kekeluargaan tidak terbatas anggota, namun hingga keluarga anggota. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dilihat bahwa selain faktor internal meliputi jumlah pertunjukan, harga panggung, saweran, ada pertimbangan dari sudut pandang eksternal, yaitu konsumen. Pertimbangan yang dilakukan dengan melihat gejala alam, sosial, keberhasilan panen, harga jual hasil panen, dan kemampuan konsumen. Tentunya hal tersebut mempengaruhi pemasukan dan anggaran belanja. Ada korelasi positif antara tingkat ekonomi masyarakat dengan ketahanan organisasi. Semakin di tingkat ekonomi masyarakat, maka semakin meningkat pula kesejahteraan organisasi atau seniman. Di antara anggota dengan kondisi tersebut ada yang asal menyetujui pesan tanpa melihat jadwal. Namun sekarang Cahaya Muda kan manajemen satu menang di sesuai struktur organisasi, yaitu kesetarataan yang berhak memutuskan ketahuan harga kontrak panggung. Masih adalah akumulasi jumlah uang yang diperoleh grup baik penyelenggara maupun penonton. Tentu dengan segala bangunan mulai dari sepakat hingga hubungan dan grup selama tahun 2000
sebanyak 207 kali pementasan gaji pengarah 12.000 adalah 2.724.000. Dengan besar yang 50.000 adalah 11.350.000. Gaji tidak dibayarkan sesuai, maaf, tidak dibayarkan tunai seusai pentas, tetapi setiap bulan dan keperluan mendesak. Organisasi juga memberikan fasilitas peminjaman dan sistem pinjam tanpa bunga. Saat mendapat THR di 2002 dianggarkan Rp100.000. Ada juga tip kali bagi anggota atau yang mengandalkan konsumen. Biasa ini beristilah uang rokok. Neraca anggaran pengelolaan dapat diketahui dalam laporan pemasukan dan pengeluaran. Anggaran didapat dari kontrak panggung. Tentu dengan banyak pertimbangan dalam kesepakatan. Pendapatan lain dari sumbangan yaitu dari penggemar atau penonton selama pertunjukan. Disebut saweran. Jadi untuk kesimpulan, grup Tarling Cahaya Muda menerapkan partisipatif, yakni para anggota dapat ikut memberikan masukan dan kritik terhadap organisasi. Cara-cara partisipatif ini kemudian menjadi bahan rumusan untuk menentukan strategi pemasaran dan strategi pementasan Tarling Cahaya Muda pada masa berikutnya. Dalam menyusun strategi tersebut, organisasi melakukan pantauan lain mengenai situasi dan kondisi masyarakat, serta penerapan sistem gaji dengan cara kontrak. Kemudian itu yang saya dapat dari buku tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Halo. Iya. Iya, terima kasih Mas Anang atas pemaparan materinya. Baik, Bapak, Ibu, serta teman-teman, setelah kita mendengarkan materi dari 3 pembicara kita, mari kita masuk ke sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya atau berkomentar, bisa langsung menulis di kolom chat atau bisa bicara langsung menggunakan fitur raise hand, yang nantinya saya akan persilahkan. Dimulai dari 3 pertanyaan dulu. Chat itu ada satu, Mbak Chat, Hana. di chatting ada Ini satu. ada satu ya. Dari Mas Mayong. Selamat malam, saya Mayong Kalua dari TKS 2019. Saya sebagai pegiat seni musik, terutama di musik elektronik, sama seperti yang dijelaskan oleh Syafina, saya dan beberapa teman produser EDM, saya juga merasa sangat kesusahan dalam menghasilkan royalti. Pertanyaan saya, apakah hanya karena permasalahan streaming lagu saja yang menjadi penghambat dalam menghasilkan royalti? Karena setahu saya musik EDM dengan genre-genre tertentu yang sudah diakui dan populer di luar negeri, contohnya house, masih kalah dengan musik EDM khas Indonesia, misalnya DJ TikTok. Terima kasih. Mungkin ini ditujukan ke Mbak Vina ya pertanyaannya. Mungkin Mbak Vina bisa menjawab pertanyaan dari Mas Mayong. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Mayong sudah memberikan membuat pengawalan diskusi ini. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Oh, sebelumnya saya ingin tanya, ini yang dimaksud musik EDM dengan genre tertentu yang sudah diakui dan populer di luar negeri masih kalah dengan musik EDM khas Indonesia. Saya mau tanya ini karena takutnya ada kesalahan pemahaman. Kalahnya ini apakah dalam popularitas atau dalam hal royalti? Ada Mas Mayong nggak ya? Kalau mungkin Mas Mayong bisa menanggapi pertanyaan dari Mbak Vina. Nah, itu dia. Sudah sebentar.
popularitas yang dapat menghasilkan royalti juga. Oke. Sebenarnya kalau masalah penghambat yang menghasilkan royalti itu sebenarnya banyak. Tidak hanya dalam streaming, tapi bisa juga kayak diambil contoh kan seperti Mas Mayo ngambil TikTok. Itu ada beberapa orang yang mengambil musik itu juga tanpa ada perizinan. Terus mungkin bisa juga ada yang cover-cover dimasukin YouTube tanpa ada perizinan, dan ternyata ada masalah viewersnya si orang coveran itu lebih banyak daripada yang membuat musiknya itu sendiri. Itu juga itu menimbulkan masalah. Lalu kembali lagi ke popularitas. Sebenarnya tergantung pasarnya ya. Apakah yang dianuin kan house nih. Nah di JTikTok kita kan juga ada. Mungkin karena yang dari EDM luar negeri itu juga yang pertama mereka lebih memahami pasar dengan dalam arti mereka lebih tahu, udah survei kayak kebanyakan para penikmat musiknya itu seperti apa. Lalu mereka juga punya target nih penikmat musik mereka itu untuk umur berapa sampai berapa. Jadi apalagi dengan udah yang terkenal dan sudah dengan ada manajemen yang besar, pasti itu juga dipertimbangkan kayak tujuan mereka mau nembak musik ini nih kira-kira untuk umur berapa, terus habis itu tujuannya untuk apa dan siapa-siapanya itu. Nah, sedangkan kebanyakan di DJ TikTok ini kan hanya sebagai kebanyakan nih mereka itu berawal dari coba-coba. Nah, belum ada yang emang benar-benar ini ngelola semua DJ TikTok ini dikelola dengan baik. Itu sepertinya belum ada gitu. Jadi ada dalam hal popularitas itu kembali lagi semakin tinggi, maka mereka juga semakin serius dalam dalam menangani industri musik itu sendiri gitu. Mungkin dari saya itu, apakah Mayong masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup, Mas Mayong? Oke. Ya, Terus terima kasih kembali. ada pertanyaan kedua dari Isana. Bagaimana cara kerja label rekaman? Apakah mereka mengundang calon artis atau trainee atau calon artis yang mendaftarkan diri ke sana? Kemudian jika seorang artis menulis lagunya sendiri, kepemilikan lagu itu milik artis atau milik label rekaman? Terima kasih. Mungkin ini ditujukan buat Vina juga ya. Vina mungkin bisa menjawab. Artis manajemen itu di Yudis ya, cuman mungkin saya bisa bantu. Nanti Oh ya, sorry Yudis. disempurnakan sama Yudis. Kalau Oke. saya sendiri, masing-masing label itu mempunyai cara kerja mereka gitu. Jadi nggak bisa disamakan atau ya emang nggak rata satu sama lain. Jadi ada yang mereka itu merekrut sendiri calon artisnya, ada yang calon artisnya itu memberikan portofolio, akhirnya si label itu menerimanya gitu. Dan jadi ya kembali lagi tergantung kebijakan si label tersebut gitu. Lalu kemudian seorang artis menulis lagunya sendiri, kepemilikan lagu itu milik artis sendiri. Ya kan tergantung. Jadi kembali lagi ke surat nanti ketika artis itu atau musisi. Nah, musisi itu sudah bekerja sama dengan label, pasti mereka mempunyai surat perjanjian. Nah, di situ mereka akan membahas apakah nanti kepemilikan lagu tersebut gimana, terus hal pembagian uangnya seperti apa, itu bakal tertera jelas di surat kerjasama. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari Mas Yudis bisa membantu. Terima kasih. Oke, Mbak Vina.
Nah, buat pertanyaannya Mbak Isana, kurang lebih udah dipaparkan jelas ya sama Mbak Vina. Jadi, bagaimana cara kerja label rekaman? Apakah artis yang mendaftarkan diri atau dari rekrut? Nah, sebenarnya ini saya menjawab sepengetahuan saya dari buku yang saya baca juga ya. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin punya pendapat yang benernya, yang paling paham, nanti bisa ditambahin ya. Tapi kalau menurut saya, itu tergantung bagaimana kontraknya. Biasa setahu saya, untuk dari musisi dan juga dari label rekaman atau production house itu ada kontraknya. Kadang misal ada buat satu event dimintain nih si musisi ini bikin satu lagu buat acara ini gitu. Nah, jadi itu balik lagi tergantung kontraknya, itu hubungannya juga sama kepemilikan lagu gitu. Apakah milik label atau dari si musisinya itu. Nah, kalau dari buku dari Paul Allen tadi, itu urusannya di kesepakatan kontraknya. Semuanya bisa, itu adalah hal yang fleksibel kalau menurut saya. Begitu. Terima kasih. Baik, saya mungkin boleh kasih pertanyaan untuk Mas Anang nggak ya? Ini, apakah dalam proses melakukan review buku ini, Mas Anang juga ngobrol dengan penulisnya? Apa yang kira-kira belum dimasukkan dalam artikel Pak Aton? Mungkin Mas Anang bisa menjawab. Iya, kalau ngobrol secara langsung belum pernah, tapi sekilas pernah juga diskusi dengan teman-teman lainnya. Dalam pengelolaan seni tradisi yang dibahas pada grup Cahaya Muda ada yang belum terbahas mengenai regenerasinya itu bagaimana, lalu bagaimana konsumsi masyarakat itu bisa bertahan, lalu problem-problem yang menyertai khususnya problemnya itu dari internal itu belum dibahas, sama keterbukaan sistem. Di sini pengelolaan seni Tarling Cahaya Muda menyangkutkan tentang pemerintah. Nah, tapi tidak ada korelasi pemerintah dalam sistemnya. Tidak dimasukkan. Jadi pemerintahan di sini selaku instansi hanya sebagai pembimbing. Tidak ada masukan, nggak ada feedback apa-apa. Padahal mereka tuh sudah ada notaris. Padahal kalau di sistem pemerintahan itu ada sendiri anggaran buat pengembangan seni. Bahkan tuh ya semua selama itu ada notarisnya. Terus ini perlibatan juga karena nyangkut pemerintah tadi tersebut, nggak ada itu kegiatan. Jadi event-event untuk pemerintahan tuh nggak ada terlibatnya buat pengelolaan, buat apapun. Mungkin itu yang saya dapatkan yang belum terbahas di sini. Mbak Ana, halo. Oh ya, halo. Iya. Oke. Makasih Mas Anang. Selanjutnya ada Sama-sama. pertanyaan satu lagi dari Rahmi Aulia dari jurusan Tata Rias dan Busana ISBI Bandung 2019. Izin bertanya kepada para pemateri, bagaimana langkah-langkah meresensi buku dengan baik dan benar, terlebih lagi jika buku tersebut ditulis dalam bahasa asing. Terima kasih. Ini bisa dijawab Vina sama Yudis, terutama yang berbahasa Inggris. Gimana pengalamannya? Silahkan. Asik pertanyaannya Mbak ini. Vina dulu aja boleh, Mbak Vina. Loh, saya terus Yudis awal. Enggak apa-apa. Biar tambah pinter jawab terus. Nanti bertiga urut. Nanti dikali lagi Iya, Bu. fotonya. Nanti dikata-katain lagi lanjut. Oke, mungkin Oh ya, dari saya. Oh, Yudis Ayo, dulu. Vina. Oke, Mbak Vina Yudis. dulu, Mbak Vina dulu boleh. Oke, kalau dari saya
Yang jelas meresensi buku itu dibaca keseluruhannya. Lalu kalau bahasa asing, ya kita harus mengerti bahasa asing itu sendiri. Mungkin dengan bantuan Google Translate itu juga sangat membantu memahami kita, maksudnya apa sih, kata ini maksudnya apa sih, karena ada beberapa udah bisa nih, udah tahu bahasa ini apa, ternyata oh ada pengertian yang salah, kayak gitu-gitu. Jadi Google Translate dan kawan-kawannya itu sangat membantu dalam hal meresensi. Dan yang jelas yang utama itu dibaca keseluruhan buku tersebut, dicari inti-intinya saja. Jadi kayak maksudnya itu seperti apa, intinya seperti apa, kayak gitu. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan sama Mas Yudis. Oke, Mbak Vina. Saya coba ini bagaimana cara saya meresensi buku ya. Nah, berhubung ini adalah buku bahasa Inggris dan kebetulan ini adalah buku yang sebenarnya saya itu masih minim ya dalam bahasa asing gitu. Nah, jadi gimana saya meresensi? Kalau pandangan subjektif saya pribadi, cara saya meresensi buku itu saya dari abstrak, ngeliat abstrak sama daftar isi. Nah, jadi kalau misalkan dari abstrak atau kata pengantar ya gitu. Jadi dia cukup menjelaskan bagaimana gambaran dari buku tersebut, dan juga dari daftar isi saya bisa melihat oh buku ini tentang apa, bahas tentang apa. Oh buku ini mana yang menarik, itu yang saya baca duluan. Kalau saya tipe yang meresensi buku kayak gitu. Jadi kalau saya jujur saya meresensi buku, saya nggak baca dari awal sampai akhir nggak, tapi saya dari daftar isi, saya lihat yang mana bagian yang menarik yang saya wah penasaran nih sama pembahasan ini gitu. Nah kalau buat bahasanya sendiri, saya translate dari itu ya, dari internet, maksudnya translate dokumen gitu. Walaupun kadang bahasa yang namanya buatan manusia ya nggak sempurna, jadi saya mencoba memahami lagi gitu. Dan juga ini, saya coba membandingkan kalau misalkan buku itu sudah diresensi sama orang lain, saya punya pembanding gitu. Oh, ternyata buku ini bahas ini gitu. Oke, terima kasih Mbak Rahmi pertanyaannya. Kembali Mbak Kenya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yudis dan Mbak Vina. Terus ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini yang terakhir ya, karena waktunya juga sudah mepet. Ini ada pertanyaan dari Pak Bandi. Dalam manajemen musik sangat terasa ada peran seniman di satu pihak dan peran manajemen seniman di pihak lain karena musik lebih menuntut kolaborasi dari sisi penyajiannya. Apakah kondisi ini berlaku untuk seni rupa? Kayaknya ini bisa Pak Mika yang jawab. Gantian Pak Mika. Oke, siap. Jadi kalau ini terima kasih Pak Bandi atas apresiasinya, karena ini bagian dari proses belajar para mahasiswa, dosennya juga tidak bisa menghindar kalau dapat pertanyaan-pertanyaan yang agak berat gini. Jadi kalau pada dasarnya semua manajemen itu dimiliki oleh masing-masing bidang seni. Tidak bisa kemudian punya satu kekhasan tersendiri yang kemudian atau teori tersendiri yang kemudian bisa diaplikasikan di semua bidang. Sehingga dalam hal ini kita perlu menyadari bahwa setiap bidang seni atau setiap pengelolaan bidang seni itu memiliki kekhasan. Tapi pada prinsipnya seperti tadi yang sudah diungkap di slide-nya Yudis saya kira. Di situ ada perencanaan, pengorganisasian, sampai evaluasi, itu adalah dasar-dasar manajemen yang sudah seperti sebuah teori yang kekal gitu ya. Jadi tidak hampir sulit untuk dirobohkan teori manajemen dasar itu. Sehingga semua usaha atau bidang pengelolaan apapun itu akan berbau 4 hal tersebut. Nah, tidak lupa pada persoalan seni tentu aja berbeda pada aspek
pelaksanaan dan evaluasinya. Jadi pelaksanaan itu akan mengubah sumber daya. Jadi bagaimana kemudian perencanaan itu harus dilakukan oleh manajer, oleh kurator, oleh senimannya sendiri atau artisnya sendiri, musisinya sendiri. Dengan demikian setiap bentuk kesenian itu akan memiliki perbedaan-perbedaan pola pengelolaannya. Nah, di seni rupa tentu aja punya kekhasan tersendiri. Ada seni rupa, ada perupa yang dikelola oleh manajer, ya ada itu model kayak gitu, seperti musisi gitu. Kemudian ada juga perupa yang tidak dikelola oleh manajer, tapi dikelola oleh galeri, yang fungsinya juga mirip manajer, tapi lebih pada distribusi karya secara langsung. Kalau misalnya yang lain, seniman itu ada juga yang tidak pakai manajer, artinya dia memanajeri diri sendiri. Dan ada lagi yang seniman yang dia bernaung di satu manajemen, tapi dia tidak terikat kontrak secara jelas begitu. Jadi seperti dia ikut karena kepercayaan, tidak ditopang oleh MOU yang jelas. Jadi kadang-kadang itu merugikan sih menurut saya. Jadi perlu sinkronisasi pemikiran, sinkronisasi selera, sinkronisasi manajemen juga ya dalam hal ini. Saya kira itu Pak Bandi, dan moga-moga saluran diskusi semacam ini bisa menggerakkan lebih banyak orang untuk bisa belajar bersama. Meskipun ini berbeda-beda, ada semacam orang yang ingin mendengar pengelolaan seni ini tidak hanya pada musik aja atau seni rupa aja, tapi forum ini saya kira bisa dipakai untuk semua bentuk pengelolaan. Demikian dari saya, Mbak Hana, silahkan dilanjut. Wah, ini ada komentar lagi. Iya, ada. Apa ini? Iya, ada yang resen. Mbak Florentina Krisanti mungkin mau memberi pertanyaan atau salah pencet itu. Enggak salah pencet. Oh, enggak salah pencet. Silakan. Halo, aku Krisanti. Aku dari S2 Tata Kelola Seni. Kebetulan Bu Yo share pengumumannya di grupku, jadi aku senang banget bisa ikut sama teman-teman di sini karena aku juga lagi merintis di industri musik ya. Aku mungkin cuma menanggapi aja bahwa aku sangat menikmati kegiatan pada hari ini, dan satu hal kalau bicara industri musik, yang membedakan antara industri musik di zaman rilis fisik seperti CD dan zaman streaming sekarang itu adalah berubahnya fokus dari awalnya produk ke figur. Kalau produk artinya musisi dulu dituntut untuk bikin musik yang banyak, bikin single banyak, dan kualitas setinggi mungkin, dan kuantitasnya juga nggak kalah banyak. Sementara kalau di zaman sekarang yang penting itu adalah figur. Mungkin buat produknya nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya dia udah punya engagement besar di sosial media, itu sudah lebih dari cukup. Jadi kalau melihat pertanyaan teman-teman, bagaimana caranya supaya bisa royalti bertambah, supaya tidak kalah saing, akhirnya balik ke marketing, teknik marketing di sosial media. Bagaimana kita ngajak para pendengar untuk mau mendengarkan lagunya, bisa dengan membuat konten. Mungkin kontennya kadang nggak berkaitan dengan musik sama sekali. Misalnya tiap hari kita posting makanan, tiap hari orang mungkin bakal kenalnya sebagai orang musisi yang hobi posting makanan. Tapi justru dengan cara itu orang akan mau dengar karyamu karena penasaran. Sama ada yang sempat tanya juga apakah musik itu milik artis atau milik labelnya. Kebetulan di Indonesia ini ada Wahana Musik Indonesia. Jadi kalau misalnya artis mendaftarkan ke badan tersebut, maka pihak WAMI ini yang akan menagihkan ke label, sehingga mereka akan tetap dapat hak cipta, copyright, dan royalti akan dapat juga. Jadi semua di sini fokusnya adalah individu, bukan produk. Kira-kira itu aja. Menarik banget, aku enjoy banget. Makasih.
Terima kasih Mbak Florentina Krisanti Terima kasih Mbak Florentina. atas Semoga tanggapannya. bisa ngajak temennya ya besok ya. Ya Pak. Atau mau jadi pemateri nanti. Ya Bu Yohana ya. Aduh, Boleh. aduh. Sudah kok dari Mantap. 1 sampai sekarang tuh beberapa mahasiswa tata kelola seni yang pasca itu juga sudah join, dan kemudian kalau kurang puas itu ditanyakan di perkuliahan saya. Asik. Makasih ya Mbak. Nanti makasih jangan juga, sampai Bu. anak satu dari anak S2 aja. Wah, itu dapat ucapan terima kasih. Pencerahan ya, dan bagaimana tipe industri musik di Indonesia ya. Kan tadi Yudis dan Vina mereview buku asing di mana mungkin belum membumi di konteks Indonesianya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Florentina bahwa kalau di Indonesia bagaimana royalti, bagaimana hak cipta, bagaimana digital marketing itu sekarang sudah inline dengan tadi yang dibicarakan. Semua kok lagi trouble ini ya. Jadi gitu. Jadi tadi cukup melengkapi dari Mbak Florentina untuk konteks Indonesianya. Itu aja, bahwa e-marketing itu sangat-sangat membantu di era pandemi seperti saat ini. Artinya memang tidak ada batasan apa-apa ya, teman-teman ya. Walaupun musisi ya tetap jualan bakpao juga boleh. Kalau lagi pandemi. Pilot aja jualan mie ayam kan nggak masalah juga. Iya, betul. Oke, lanjut Bu. Dan lagi-lagi self branding ya, brand image penting sekali. Nah, Sama jangan ini, lupa ini moderatornya ini juga DJ ini, jangan lupa. Enggak. Enggak Pak, jangan Pak. Ya, sip. Ya. Baik. Kayaknya udah waktunya berpamitan. Sebelumnya saya memohon maaf jika ada pertanyaan atau tanggapan yang saya tidak bacakan. Karena waktu telah habis. Yang artinya diskusi telah berakhir ya. Saya dan kita semua berharap di lain waktu bisa berdiskusi kembali sama bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman semua. Dan sepanjang berjalannya kegiatan, alhamdulillah kehadiran maksimal peserta mencapai kayaknya tadi ada 102 orang ya. 120. 120 ya. Dari diskusi singkat ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa saat ini perkembangan pasar seni dan musik itu tengah menghadapi dunia yang serba digital dengan cara dan masalahnya masing-masing. Tentunya berimbas juga pada pemasarannya. Tetapi di antara kedua industri musik modern dan tradisional ini tetap bisa ditarik benang merahnya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah berpartisipasi dan dengan antusias. Semoga dari diskusi singkat ini kita mendapat ilmu baru mengenai art marketing. Saya Kenya Bahana selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di Art Marketing Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Yang minta foto. Yuana teh foto Kita nggak ada sisi foto, Bu. Boleh, silakan. Wah, Bu Jus. Ya, Ini makasih foto- ya Bu Juli. Foto bareng pembicaranya Ya, sebelum sebentar. pembicaranya terkenal. Oke, mohon dibuka. mohon maaf kalau banyak kekurangan Nggak apa-apa, teknis mumpung itu masih biasa. mahasiswa nggak apa-apa. Kalau mahasiswa, kalau salah itu dimaklumi. Kalau dosennya nggak Oke, dimaklumi. J. Sudah siap semua? Ambon. Oke, yang slide pertama, J. 1. Kendala teknisnya. 1, 2, 3. Sebentar. Saya simpennya dulu. Nggak setem nggak komentar tadi? Besok. Udah rame ya? Udah rame yang banyak ya? Iya. Yang slide kedua.
tinggal 3 slide. Ini kok yang ada yang on hanya satu slide yang pertama saja nih. Oke, saya print screen dulu sebentar. Ya, Sandra, Mbak Sandra. Pak Siapa Teguh lagi yang Imanto, terima kasih Pak Teguh Imanto. Bu Suryati.